Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di salah satu rumah Allah. Ya, mudah-mudahan Allah bantu kita untuk meluruskan niat sehingga kita duduk di sini ada yang kita dapat, yaitu diantaranya keberkahan umur. Ya, kita menggunakan umur yang Allah kasih ini untuk ibadah, kemudian kita mendapat hidayah. Di samping hidayatul irsyad, pemahaman, juga hidayatul taufiq, yaitu memudahkan kita melaksanakan ilmu yang sudah sampai pada kita. Itu namanya hidayah taufik. Kemudian kita juga mengharapkan pahala, ya, surga Allah. Yang paling kita harapkan adalah memandang wajah Allah yang maha mulia. Kita lanjutkan pembacaan hadis, masih di bab tentang adab-adab makan. Masya Allah, ini panjang banget adab makan. Saya juga nggak nyangka ya, tapi faedahnya sangat banyak ya, subhanallah. Karena kan makan salah satu kebutuhan kita. Dari Umar ibni Abi Salamah. Coba kita teliti ya, teman-teman. Enggak, ini sahabat ini siapa? Umar ibni Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Qala, Umar bin Abi Salamah berkata, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah seorang anak yang berada di bawah asuhan Rasulullah. Maksudnya apa ini? Anak tiri. Ummu Salamah siapanya Rasul? Istrinya Rasul. Masih ingat hadisnya ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah meriwayatkan hadis, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tertimpa musibah kemudian dia membaca doa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka Allah akan menggantikan sesuatu yang Allah ambil tadi, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dia bilang begini, Ummu Salamah bilang begini, saya nggak tahu kalau di Madinah itu ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Siapa? Dia mikir keras, tapi dia beriman sama hadis ini. Dia baca, Abu Salamah meninggal, dia baca doa itu. Sudah hafal doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ternyata Ummu Salamah dapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan salah paham, jangan mengira Ummu Salamah mengira Abu Salamah lebih baik daripada Rasul. Enggak, karena Ummu Salamah enggak pernah mimpi bakal jadinya istri Rasul. Ya, subhanallah. Makanya ini siapa tadi? Umar bin Abi Salamah. Siapanya Nabi? Anak tirinya Rasulullah SAW. Wa kanat yadi tatishu fi sohfah. Masih kecil nih Umar bin Abi Salamah. Tangannya di tempat makanan, ya, kayak nampan gitulah ya. Banyak makanan kan, biasa anak kecil kan mau apa, makanannya itu dicupin sama dia lah, dipegangin gitu kan. Maka Nabi menasihati, ya gulam samillah, wahai gulam, bismillah, ya. Nyuruh bismillah anak kecil mah gampang. Anaknya lagi makan,
Dilihatin aja, dipegang itu. Bismillah. Nah, tidak ikut bismillah, ya kan? Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makanlah yang terdekat. Tuh, ini ada pada makan ya. Ini konteksnya Nabi sedang mengajarkan anaknya, anak tirinya. Ada 3 apa aja, Pak? Baca bismillah, makan pakai tangan kanan, makan makanan yang terdekat. Ya, subhanallah. Nah, di dalam riwayat yang lain ada seseorang yang sedang makan pakai tangan kiri. Nabi melihat, kul biyaminik. Tuh, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Bapak juga kalau ngelihat siapa anak kecil, nggak mesti anak sendiri ya. Ayo makannya pakai tangan mana? Ambil ditanya aja ya. Kalau di hadis kan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ternyata orang ini ya, bukan anak-anak Pak, orang ini ya, rojulun. Kalau tadi kan lafaznya apa? Gulam. Gulam itu apa? Anak-anak. Nah, ini sekarang rojul. Rojul itu sudah orang dewasa. Apa kata orang tadi yang makan pakai tangan kiri? La astati', saya nggak bisa makan pakai tangan kanan. Kata Nabi, lastata'ta, kamu beneran nggak bisa. Ma mana'ahu illa al-kibr, nggak ada yang menghalangi dia makan pakai tangan kecuali kesombongan. Jadi dia makan pakai tangan kiri itu gara-gara apa? Sombong, menolak kebenaran. Nabi nasihatin kan, dia nggak mau dari mana nasihat. Fama rafa'aha illa fi qadarullah, Pak. Dia nggak kalau ngambil makan pakai tangan kanan ya, nggak bisa makanannya itu sampai ke mulutnya. La ilaha illallah. Jangan main-main ya, menolak kebenaran, menolak hadis Nabi. Makanya ya, ini nasihat buat yang ngomong juga ya. Ayo bareng-bareng kita belajar ya, jauh-jauh sifat sombong dari diri kita. Bagaimana caranya menjauhkan kita dari sifat sombong? Belajar menerima masukan dari orang lain. Kalau dari orang lain, jangan jauh-jauh mikirnya. Dari siapa? Dari istrinya, dari anaknya, ya, dari suaminya, dari orang tuanya. Kalau dapat masukan, kita pikir jernih. Oh iya, ada benernya. Gitu. Itu diantara cara apa? Menghilangkan sifat sombong dari hati kita. Berusaha belajar menerima nasihat atau masukan dari orang lain. Tanpa kita sadari loh, kita nih kadang-kadang baperan. Tahu baperan, Mbak? Baper apa baper? Bawaannya lapar. Lapar mau makan ya. Lapar makan. Ya dikit-dikit bawa perasaan. Akhirnya ada masukan dikit, ada orang ngomong dikit, kitanya tersinggung ya. Saya dapat ceramahnya salah satu ustadz. Bisa jadi orang yang baperan itu ada sombong di dalam hatinya. Bisa jadi ya, bisa jadi ya, kita nggak mau vonis ya, nggak mau vonis. Karena kan ada orang yang memang sensitif sekali ya. Maksud saya, ayo belajar, jangan terlalu baper. Contoh, kita berusaha santun sama orang lain. Contohnya saya lah, saya sebagai guru nih, habis kunci stang parkiran ya, ketemu ibu-ibu wali murid, kan kita berusaha santun ya, Bu, ya, mari gitu kan, ibunya nggak usah suuzon ya, husnuzon, lebih bahagia hatinya. Oh mungkin ibu itu pakai headset, kan ibu-ibu pakai kerudung, mungkin nggak?
Mungkin. Ya udah lewat aja ya. Misal kita salam, ibu-ibu sama ibu-ibu juga misalnya papasan, Assalamualaikum. Yang disalamin lempeng aja. Nah, mungkin dia pakai headset, mungkin enggak? Atau dia sedang ada masalah, gitu kan? Karena kalau lagi ada masalah kan, walaupun iya kelihatannya hadir tapi jiwanya di tempat masalahnya itu kan. Ya, udah husnuzon aja, husnuzon. Ya, jangan terlalu dipikirin. Karena begini konsepnya. Saya senyum kepada saudara saya, itu urusan saya. Sudah menunaikan hak sesama muslim. Hadis Nabi kan? Dicatat pahala? Iya. Saya mengucapkan salam, Assalamualaikum. Sudah dicatat pahala? Iya. Urusan dia tidak balas senyum saya, dia tidak balas salam saya, itu urusan dia dengan Allah. Selesai kan? Udah, jangan dibawa pusing. Gitu. Jangan sampai bapak sapanya nggak dibalas, salamnya nggak dibalas, kepikiran sampai di mimpi ketemu lagi orang yang sama. Allahu Akbar. Udah lewat aja, lewat ya. Yang penting kita tunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian berikutnya, ini Pak, ada larangan. Kalau di hadis ini kurma, ngambil kurma langsung 2. Biasanya kan kurma di kotak ya biasanya. Nah, makan bareng tuh kan. Adabnya itu kalau ngambil berapa? 1-1. Jangan langsung 2. Ngambilnya aja jangan. Apalagi langsung masuk 2. Makan kurma apa makan nasi ini? Ya, ini ada larangan. Kata siapa ini? Abdullah bin Umar bilang naha 'anil iqran. Ya. Nabi SAW melarang kami tentang iqran. Iqran itu ngambil kurma sekaligus 2. Kecuali an yasta'dzinar rajulu akha, kecuali diizinkan oleh saudaranya. Artinya apa? Misalnya nih di KM ada kurma gratis, ngelilingin, ayo Pak ambil Pak, ambil. Nah ambil kan, dia ngambil 1 doang. DKM bilang, lagi Pak, ambil lagi Pak, masih banyak ambil. Nah berarti diizinin kan, ambil lagi. Tadi ini ngambil 1, kalau diizinin ngambil berapa? 3 nggak apa-apa, kan ganjil. Innallaha al-witru yuhibbul witro. Sesungguhnya Allah itu ganjil, mencintai ganjil. Paham ya? Nggak apa-apa. Jadi tadinya ngambil 1, suruh ngambil lagi. Bilang aja 3 boleh nih. Iya ambil Pak. Ambil. Jelas ya? Itu kalau butir. Kalau kotak ya jangan 3 kotak. Dikasih 1 kotak suruh ambil lagi, ambilnya 1 aja. Kalau butir iya 3 butir nggak apa-apa. Jelas Pak ya? Jadi hukum asalnya kalau kita dibagi makanan, kita ngambilnya berapa Pak? 1. Kecuali diizinkan ambil lagi Pak, ambil lagi 1 lagi. Ya udah ambil 1 lagi gitu. Kecuali kurma atau anggur atau kismis kan remeh ya, boleh 3 gitu. Tapi kalau untuk kue-kue yang lain, kita udah ambil 1, disuruh ambil lagi, ambil 1 lagi. Demikian. Jelas salah Pak ya? Ala boleh ini adabnya begitu. Ya, adabnya begitu. Nah, terutama anak-anak kecil nih, pas lebaran. Bener ya? Nah, dipesan dari rumah. Nah, kalau ke rumah orang disuruh ambil kue, ambilnya 1 aja. Kadang-kadang anak kecil nggak tahu loh Pak, nggak ngerti. 1 toples itu dikekepin, bener nggak? Bukan anak saya, alhamdulillah. Terus dikira anak saya lagi. Jadi dibuka, toplesnya itu dipeluk, sampai habis. La ilaha illallah. Jangan. Makanya pesennya dari rumah. Nah, kalau disuruh ngambil makanan di rumah orang, ambil 1 aja. Kalau memang kamu doyan, bilang sama ayah, nanti ayah beliin. Jelas ya? Ini perlu. Karena anak kecil itu kadang-kadang nggak ngerti. Perlu kita kasih tahu, gitu ya. Oke, yang lanjutnya,
Yang harus diucapkan dan dilakukan oleh orang yang makan tapi enggak kenyang. Pernah enggak Bapak makan satu piring tapi enggak kenyang? Bismillah. Alhamdulillah. Pernah Rasulullah SAW bersama sahabat habis makan, lapar. Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nasbi'u. Kami ini udah makan tapi kok belum kenyang. Apa jawab Nabi? Fala'allakum taftariqun. Jangan-jangan kalian makan masing-masing ya? Bener gak? Kita semua yang di sini nih termasuk saya makannya sendiri-sendiri kan? Di piring sendiri kan? Makanya nggak kenyang. Maka Nabi nyarankan fajtami'u ala ta'amikum. Kalau makan tuh digabung. Misalnya di masjid ini kerja bakti. Menyambut Ramadan. Biasanya sepekan sebelum Ramadan tuh hari Ahad atau Sabtunya kerja bakti. Masya Allah tuh ada donatur ya. Bawa apa Pak? Sidang nasi padang. Ya biasanya ya, atau warteg atau yang lain lah ya. Dikasih satu-satu kan bungkus. Nah ini udah tahu hadisnya nih. Digabung Pak. Digabung, dibuka kertasnya itu, disatuin, cuci tangan dulu, makan bareng-bareng. Ini arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, lanjutnya, wadhkurusmallah. Makannya digabung, makan bareng, kemudian apa? Bismillah, ingat nama Allah. Yubarak lakum fi, Allah akan memberkahi makanan tersebut. Ya, ini saran dari Nabi ya. Jadi kalau makan sendiri apa bareng-bareng? Bareng-bareng. Nggak nunggu kerja bakti Pak. Bareng sama istri nggak apa-apa di rumah ya. Bareng sama istri. Udah beli piring besar. Nampan udah punya di rumah. Belinya jangan nampan di pecah belah. Beli kebuli yang senampan 5 porsi apa 3 porsi. Nampaknya nggak dibalikin kan? Buat makan bareng ya, subhanallah. Ala kulli hal ya, itu arahan dari Nabi. Betapa indahnya makan bareng ya. Kalau anak-anak udah dewasa, senampan bertiga, senampan berempat, senampan berlima ya, subhanallah. Kemudian berikutnya kalau makan bareng ya atau makan sendiri, ada anjuran ngambil makanan dari arah pinggirnya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu tanzilu wasatat ta'am. Keberkahan itu Allah turunkan dari arah tengah makanan. Jadi kalau ini piring ya, Allah turunkan keberkahan itu dari tengahnya dulu Pak, tengah. Biar nyebar ke pinggirnya. Maka supaya keberkahan itu tidak langsung hilang, makanya dari mana? Pinggir-pinggirnya, sehingga keberkahan itu benar-benar merata di seluruh makanan. Fakulu min hafataihi, makanlah dari pinggir piring. Wala takulu min wasati, jangan makan dari tengahnya. Sebenarnya kita udah diajarin sama orang tua kita makan nasi itu dari pinggir. Waktu nasinya panas. Bener ya, cuman beda niat. Jadi nasinya panas, makan dari pinggirnya dulu ya, pinggir-pinggir kan sedikit. Masya Allah, ternyata ada keberkahan di balik ajaran tersebut. Ala kulli hal, yang sunnah makan makanan itu dari arah pinggirnya dulu ya, subhanallah. Kemudian berikutnya Abdullah ibni Busr ya. Abdullah ibni Busrin radhiyallahu anhu cerita, kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'ah. Nabi itu punya qas'ah. Qas'ah itu apa Pak? Baskom yang sangat besar. Baskomnya ini diangkat gotongan 4 orang. Besar nggak? Besar ya. Baskom atau nampan lah. Yuqalu laha al-gharra.
Nabi tuh punya benda-benda dikasih nama, Pak. Untanya Nabi dikasih nama. Baskom yang besar dikasih nama sama Nabi. Siapa namanya? Gharra. Ada hamzanya ya. Al-Gharra. Yahmiluha arba'u rijal ya. Gharra tadi diangkat gotongan berapa orang? 4 orang. Ya, yang di dalamnya itu penuh dengan makanan. Subhanallah. Ya bisa jadi nampan besar ya. Falamma adhau wa sajadud duha utiya bitilkal qas'ah, yakni wa qad surida fiha. Tatkala Nabi dan sahabat beres salat duha, ya selesai. Subhanallah. Apa namanya? Ternyata sarapan itu tidak pagi-pagi banget. Ya, subhanallah ya. Jadi nggak terlalu pagi. Ya, jadi normal masih pagi kita nggak nafsu makan, bagus itu ya. Nanti jam 9-an lapar ngopi. Ingat Pak, kopinya jangan pakai gula. Pak, percaya Pak, minum kopi manis. Lihat saya ini Pak. Jangan pakai gula ya. Lihat tanya dokter. Kopi itu yang bagus ngopinya tanpa gula. Kalau terlalu pahit, campur susu yang murni. Ada kan susu literan itu? Saya mau nyebut merek, direkam ini. Saya nggak di endorse masalahnya. Nah, kasih susu ya tanpa gula itu bagus. Ya, subhanallah. Nah nanti udah jam berapa? Kalau bagus lagi pada zuhur sarapannya, tapi kalau nggak kuat ya setengah 12 jam 11 Bismillah makan. Gitu ya. Setelah Nabi dan sahabat sudah selesai duha, salat duhanya udah beres. Berarti ada sunnahnya salat duha ya. Ya subhanallah. Didatengin tuh Al-Gharra tadi. Faltaffu 'alaiha falamma kasuru jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanan datang, sahabat pada ngerubung. Tahu ngerubung, Pak? Ya apa namanya? Yang ngerubung lah, bahasanya apa sih? Coba bahasa lain ngerubung apa Pak? Ngeriung. Oke, bancakan lah ya. Nah, ngumpul tuh, gak ada yang berani ngeduluin ngambil. Kemarin udah dijelasin ya. Kemudian jasa Rasulullah SAW, Nabi duduk di atas lututnya. Nah, kayak itu loh, kayak apa? Kayak iftiras. Nah, kayak iftiras gitu loh. Di situ hadir orang Arab Badui. Mahadihil jilsah. Ngapain duduk kayak begitu? Ya, mungkin ngapain sih formal amat gitu tuh. Maksudnya orang Arab Badui ini ya, orang dusun ini ya. Maka Nabi jawab, Innallaha ja'alani abdan kariman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku seorang hamba yang karim. Karim itu apa? Mulia, ya, hamba yang mulia. Karim itu bisa diterjemahkan dermawan, pemurah, mulia itu karim. Jadi Nabi juga ngajarin kita cara duduknya. Ini satu model Pak ya. Langsung aja deh saya sampaikan di sini. Jadi modelnya duduk itu, duduk lagi makan tuh. Memang begini nggak apa-apa nih. Duduk apa namanya? Tapi kan kalau makannya di nampan orangnya banyak, jadi makan tempat. Nah, coba kalau duduknya seperti duduk iftiras, jadi muat banyak kan? Itu maksudnya Pak. Gitu. Dan nanti ini saya spill sekarang aja di sini ya. Muq'iyan. Nabi juga pernah duduk muq'iyan. Muq'iyan itu apa? Jongkok Pak. Jadi jangan dimarahin kalau ada orang makan sambil jongkok, nggak apa-apa, ya. Satu lagi model gimana? Duduk iftiras, tapi lututnya ditinggikan. Jadi coba kalau mau praktek nggak apa-apa Pak. Punten ini. Punten ya. Pantatnya itu duduk di atas kaki telapak kiri, kaki kanannya diangkat gitu, itu boleh ya. Jadi ada banyak model duduk ya, itu boleh. Fungsinya apa kayak begini Pak?
supaya tidak banyak makan tempat ketika makan bareng gitu. Nah, enak gak Pak duduk kayak gitu? Enak ya. Terus tegak ininya nih Pak. Coba yang meneliti kedokteran dari ahli kesehatan pasti mendukung. Beda kalau lagi sila. Coba kalau lagi sila makan, agak bungkuk kan, agak nekuk ininya kan. Nah, tapi kalau Bapak duduk seperti iftirash kemudian kaki kanannya ditegakkan, jadi tegak ininya Pak, lambungnya gitu. Dan boleh makan sambil jongkok, boleh. Saya tambahin lagi di sini ya. Makan sambil berdiri boleh enggak? Boleh Pak. Tidak haram, tidak berdosa. Cuma memang adabnya lebih bagus sambil duduk. Jadi silakan kalau ada orang makan sambil berdiri boleh diingkari, tapi jangan keras-keras, jangan berlebihan. Makanya sambil duduk gak usah. Ya, karena sebenarnya tidak haram makan sambil berdiri. Jangan makan sambil berdiri, makan sambil jalan, boleh nggak? Boleh. Ya. Saya udah bahas di Asyuhada ba'da subuh. Bahkan ada hadis Ali bin Abi Thalib di Kufah sengaja makan sambil berdiri. Manusia mengira bahwa makan sambil berdiri itu dilarang. Padahal aku pernah melihat Nabi makan sambil berdiri. Ya, minum sambil berdiri, kemudian minum. Kalau makan hadisnya ada sahabat makan sambil jalan. Gitu. Ala kulli hal, kalau yang paling bagus memang makan sambil duduk. Tapi seandainya kalau ada orang makan sambil berdiri, tidak haram, tidak berdosa. Jelas ya? Jadi kalau mengingkarin anaknya, yang lembut aja. Nah, makanya sambil duduk, nggak apa-apa. Oke, jelas ya? Oke. Kembali lagi ke sini. Jadi tadi Nabi lagi nyantai duduk yang bagaimana Pak? Seperti duduk iftirash, ya, yang semua kakinya ditekuk. Kemudian mana tuh? Walam yaj'alni jabbarun anidan. Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang jabbaran anidan, sombong lagi keras kepala. Kayak gimana makanan orang yang sombong Pak? Ayo, siapa yang tahu? Model makan, cara makan orang yang sombong kayak gimana? Seperti raja makan itu loh. Sambil tiduran, gini nih Pak. Apa namanya ini? Tangannya taruh di pipi sini, sikunya nempel di lantai begini tuh. Woi, makan. Itu nggak boleh Pak. Betul, ada hadisnya. Di dalam hadis itu muttaqian. Tidak boleh makan sambil bersandar. Nanti juga dapat lagi hadisnya, saya bacain lagi deh, biar nempel ya di benak kita. Ternyata yang dimaksud bersandar tadi adalah salah satu tubuh kita miring, yang tangan kita bersandar di lantai. Jadi bisa diterjemahkan makan nih duduk, tangan kirinya nyandar di lantai. Ada juga terjemahan yang tadi saya bilang apa? Sikunya itu yang di lantai sambil nyantai itu. Seakan-akan mau berlama-lama makan itu kan, sambil menikmati. Itu ada larangannya. Demikian ya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu min hawalaiha. Tadi al-gharra gede enggak nampannya? Gede. Nabi bilang makan dari pinggir dulu. Ya. Kenapa? Wada'u dirwataha yubarak fiha, ya. Yang bagian tengahnya, puncaknya ini kayaknya ini ya, kambing guling gitu. Jadi kebuli, tengahnya kambing guling gitu kan. Nah, yang puncaknya tengahnya belakangan. Karena dari situlah Allah memberkahi makanan. Jelas ya? Ala kulli hal, Masya Allah, ini detail banget ya Nabi menerangkan cara makan dari duduknya, ya, cara ngambilnya dari mana dulu, ya, apa yang dibaca. Subhanallah, lengkap. Islam ini lengkap.
Makanya kita nggak ada keraguan. Kebaikan adalah apa-apa yang Nabi ajarkan. Kebaikan adalah apa-apa yang sahabat kerjakan. Kalau masyarakat mengklaim sesuatu itu baik, ternyata Nabi tidak mengajarkan, sahabat tidak mencontohkan, jangan ragu-ragu Pak, itu bukan kebaikan. Jangan ragu-ragu. Itulah bedanya kita dengan saudara-saudara kita dari kamar sebelah Pak. Kamar seberang sana. Ala kulli hal kita nggak lagi bahas itu ya, kita lagi bahas adab makan. Lanjut lagi. Nah ini yang tadi saya bilang, makruh makan sambil bersandar. Ya, kata Nabi SAW, la akulu muttaki'an. Aku tidak makan sambil bersandar. Nah di sini dijelaskan, ya, yang dimaksud bersandar ini adalah miring ke salah satu sisi yang tadi saya terangkan ya. Miring ke salah satu sisi. Ini bisa dipahami duduknya tadi seperti yang kita terangkan, terus tangan kirinya ke lantai. Jadinya apa? Agak miring kan? Atau posisi makannya sebagaimana makan seorang raja atau seorang bos. Yang apa namanya? Sikunya ini ditempel ke lantai. Jadi miring gitu kan badannya. Nah, Nabi nggak pernah makan seperti itu. Ya. Dan jauh lah sifat Nabi nggak kayak gitu ya. Kelihatan nggak Pak sombongnya Pak? Kalau makannya sambil kayak gitu, kelihatan banget kan? Kemudian berikutnya, tadi saya sudah jelaskan dari Anas bin Malik, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muq'iyan ya'kulu tamron. Aku pernah melihat Nabi makan sambil jongkok. Makan apa? Makan kurma. Ya biasa orang di Arab adanya kurma. Saya belum nemu hadis di zaman sahabat itu makan nasi. belum nemu ya. Artinya di Mekah nanam padi itu belum nemu. Karena dia padang pasir. Ya kan? Nah ini ada yang Ustadz, gak apa-apa ya sampai sini aja. Katanya bahasanya maulid di zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, imam 4 nggak ada. Nih di zaman apa? Bani Fatimiyah. Nah, berarti maulid bid'ah. Nah, dianalogikan dengan zakat dengan beras. Zakat dengan beras zaman Nabi nggak ada. Zakat dengan beras di zaman sahabat ada nggak? Ada nggak sahabat zakat pakai beras? Nggak ada. Imam yang 4 ada nggak zakat dengan beras? Nggak ada. Berarti zakat dengan beras bid'ah. Lah, kesimpulan kayak gitu bener apa salah? Hah? Tuh, hati-hati jangan pulang dulu Pak, saya jelasin. Padahal ada athar dari Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu tempatnya di mana? Syam, negeri Syam. Memang kalau kita kembalikan ke hadis yang tentang zakatul fitri itu adanya apa? Kurma, kismis, gandum, keju. Yang sampai kepada saya hadisnya itu. Ada beras di situ. Terus gimana? Bapak zakat fitrinya pakai apa? Berarti nyelisihin Nabi dong. Nah, jangan buru-buru. Lihat fatwanya Muawiyah. Ketika Muawiyah tinggal di negeri Syam, Muawiyah kan waktu itu khalifah kan di situ, pemimpin di negeri Syam kan. Ambil zakat dengan makanan pokok di negeri ini. Tuh. Jadi Muawiyah itu sahabat, termasuk ulama juga, punya kesimpulan. Ketika Nabi nyebut apa tadi? Kurma, kismis, gandum, keju. Memang masyarakat Mekah, Madinah makanan pokoknya adalah yang Nabi sebut tadi. Ketika Muawiyah tinggal di negeri Syam, Muawiyah tidak saklek zakatnya harus pakai apa tadi? Kurma, kismis, gandum, keju. Muawiyah bilang apa?
Tunaikan zakatul fitri kalian dengan makanan pokok di negeri kalian. Jelas Pak? Gitu. Makanan pokok di negeri kita apa? Bapak makan beras? Nasi ya? Ya, tapi kan kalau kita bayar zakat pakai nasi cepat basi. Makanya tunaikannya pakai beras. Jelas di sini Pak? Gitu. Jadi nggak nyambung ini analoginya ya. Tidak nyambung. Ya sudah benar. Kita bayar zakat pakai beras tadi. Bener kan saya bilang, saya nyuruhnya kemarin zakatul fitri 3 apa Pak? 3 rakaat 3 kilo. Oh, ada sebagian teman kita, aduh Ustaz, saya terlanjur yang ini 5 kilo buat 2 orang gitu kan. Pas ditimbang ada nggak 5 kilo? Pernah nggak iseng-iseng nimbang? Beli itu loh yang 5 kilo itu, ya beli di supermarket nih, kayak nyampe 5 kilo Pak. Lebih aman 3 kilo tadi kan saya bilang. Lah setahun sekali kan, zakatul fitri setahun sekali kan. Maka lebih bagus ambil pendapat yang 1 jiwa ditunaikan dengan 3 kilo gitu. Misalnya Bapak di rumah 5 orang, suami, istri, anak 3 gitu kan, beli aja yang 15 kilo. Boleh ditunaikan ke 1 keluarga, boleh. 15 kilo itu Bapak langsung datang ke rumahnya ya, salah seorang yang berhak menerima zakat, udah kasih aja 15 kilo itu. Gak usah ngomong zakatul fitri, gak usah ya. Innamal a'malu binniyat. Niat ada di mana Pak? Di hati gitu. Jelas ya? Jadi nggak ribet menunaikan zakatul fitri. Oke, kembali ke sini lagi. Disunahkan makan dengan 3 jari. Berarti ini Pak ya. Begini. Jangan 3 jari begini, susah Pak. Gimana begini? Gak bisa ya. Yang kalau kita bilang 3 jari berarti begini ya. Memang ada sunnahnya, ada sunnahnya. Tapi kalau kita makan nasi, bancakan makan nasi Bapak berapa? Ya 5 aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa Nabi makannya pakai 3 jari? Karena yang dimakan kurma. Jelas Pak? Kurma cukup. Tadi saya udah niat loh kajian mau bawa kurma di sini, mau saya contohin gitu tuh. Ya. Qadarullah lupa. Ada sunnahnya Pak makan kurma. Ini aja ya, apa bahasanya? Bayangan aja ya. Deskripsinya begini Pak. Jadi Bapak ambil kurma itu 3 begini ya. Masuk mulut kan kurmanya? Masuk mulut kan? Nggak mungkin dong ke kuping. Nah dikunyah, bijinya itu Pak, keluarnya di sini Pak. Keluarnya di sini. Taruh di tisu. Gitu. Kenapa? Karena ini buat ngambil kurma lagi. Paham Pak? Tuh. Jadi nggak bekas ngambil biji. Coba bayangin Bapak ngambil bijinya pakai ini. Pas ngambil kurma milih, taruh lagi. Ayo. Paham maksud saya? Sedetail itu Nabi nyontohin, Masya Allah. Nabi yang nyontohin. Jadi ngambil kurmanya begini. Nah, buangnya di sini nih Pak, di sini. Tuh, taruh di tisu. Tuh, jadi orang tidak jijik sama kita. Ambilnya pakai ini lagi. Jelas Pak ya? Kapan-kapan deh. Praktek bawa kurma semua. Kalau praktek apa namanya? Terpatri gitu. Pernah mempraktekkan gitu. Jelas Pak ya? Tapi udah kebayang ya? Masya Allah. Oke, kita lanjut. Kita bacakan ini ya, apa namanya, hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman," apabila salah seorang di antara kalian makan, fala yamsah asabi'ahu. Jangan ini udah selesai makan ya. Kalian makan, sudah selesai makan, kata Nabi, jangan dilap dulu itu tangannya ke serbet atau ke tisu atau cuci tangan, jangan, hatta
yul'aqoha au yul'iqoha, kecuali sudah dijilati sendiri atau dijilatkan ke orang lain. Nabi yang bilang, loh, saya hanya bacain hadis Nabi loh, saya nggak ngada-ngada. Nggak percaya. Makanya jangan pikirannya kejauhan. Saya bilang kalau orang lain yang kita pikirkan siapa? Istri, anak. Makan berdua suami istri. Selesai makan nih, bersih piringnya juga. Jarinya istri dijilat sama suaminya. Tuh semangat ibu-ibu tuh. Ayo Pak, pulang kajian makan bareng. Jarinya suami dijilat sama istrinya. Itu akan memperbaharui cintanya, ya, akan memperbaharui rasa sayangnya. Masya Allah. Adapun sama anak kecil, biasanya anak 4 tahun, 3 tahun kan lagi belajar makan tuh kan, celemotan tuh di mana-mana nasinya, bener nggak? Tangannya juga. Nah, ibunya boleh menjilati tangan anaknya itu sebagai contoh, mencontohkan anaknya, sehingga anaknya dapat pelajaran. Oh, kalau habis makan jarinya dijilati. Itu jelas Pak ya? Ini sunnah Nabi nih. Ya mungkin sebagian kita sudah mulai meninggalkan. Gara-gara apa? Makanya pakai sendok. Bener ya? Makanya pakai sendok. Kalau pakai sendok kan bersih, masuk mulut sudah dijilat dulu. Kapan-kapan nggak apa-apa Pak, sengaja makan pakai tangan, ya nggak usah pakai sendok, tapi yang wajar. Jangan masak mie makanya pakai tangan. Aduh, itu namanya mempersulit diri ya. Jangan. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Makan mie kuah ya pakai garpu, pakai sumpit ya, atau pakai, silakan. Nah, kalau makan makanan yang bisa pakai tangan baru ya. Sekali-kali kita sengaja makanya pakai tangan, tidak pakai sendok. Berikutnya masih tema yang sama, hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ada yang ingat Ka'ab bin Malik ini siapa? Di perang Tabuk. Itu perang Tabuk lagi krisis Pak. Lagi kaum muslimin lagi mengalami kekurangan dana. Yang paling banyak nyumbang itu siapa? Utsman bin Affan. Nah, Ka'ab bin Malik ini sebenarnya udah beli kuda 2 ekor buat berangkat perang Tabuk. Tapi qadarullah Pak, hatinya ini nunda-nunda. Jadi berangkatnya nggak bareng sama sahabat yang lain. Sahabat udah berangkat, besok lah, masih keburu. Besok. Ternyata sampai Nabi dan sahabat balik lagi dari perang, nggak jadi berangkat. Gara-gara apa? Lagi zaman musim panen, kurma udah mulai merekah ya. Nah, tinggal panen gitu loh. Nah, ini yang dipahami biasanya orang-orang yang sering berkebun, bertani ya. Betapa nunggu-nunggu kan dari awalnya dirawat, dikawinkan kurma. Emang kurma kawin Pak? Ada kurma jantan, ada kurma betina. Ya. Di pasar Madinah itu ada yang jual bunga jantannya itu ada. Ada kulihat, itu panjang banget kisahnya ya. Endingnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubatnya Ka'ab bin Malik. Ya. Itu Bapak kalau baca ceritanya bisa nangis gitu. Ya. Coba buka kitab Riyadhus Shalihin bab tentang taubat. Nanti ketemu di situ, ada panjang banget ceritanya. Sampai Ka'ab bin Malik dikirimin surat dari Raja Nasrani, dari Romawi, diajak gabung ke sana. Ya. Itu ujiannya sampai sebegitunya loh. Tapi Ka'ab bin Malik lulus, ya, nggak terperdaya oleh ujian tadi. Ka'ab bin Malik bilang,
ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi salasi asabi'a fa iza faragha la'iqaha. Kata Ka'ab bin Malik ya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam makan dengan apa? 3 jari. Apabila selesai makan apa? Peragat atau peragat Pak? Dari bahasa Arab farogho. Jadinya peragat. Subhanallah ya. Bahasa Banten itu paraga. Jadi wis peragat ta? Wis peragat. Bahasa Arabnya tadi farogho ya, artinya selesai. Subhanallah ya. Cocok logi itu. Ya. Ngapain kalau dia selesai makan? Jarinya dijilati. Nabi Pak tidak malu. Kenapa? Karena ada sisa-sisa makanan di jari. Bapak megang kurma, ada nggak sisa-sisa manis-manisnya di jarinya? Jangan-jangan berkahnya di situ. Rugi kalau kita nggak dapat berkahnya. Makanya dijilat jarinya. Dan Nabi orang paling bersih giginya Pak. Siwak itu nggak kehitung. Mau wudu siwak, mau sholat siwak, mau baca Quran siwak, mau masuk rumah siwak. Kenapa? Kan mau cium istrinya. Makanya sebelum masuk rumah siwak tuh dibersihin mulutnya. Ini jangan sampai nyium istrinya bawa apa? Hah? Samsung. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya. Wangi mulutnya ya, subhanallah. Sebagaimana bapak seneng kalau istrinya wangi, istrinya juga seneng kalau suaminya wangi. Betul nggak Bu? Nah, ya, kesalingan ya, subhanallah. Lanjut. Dari Jabir. Jabir. Ada yang namanya Jabir di sini? Anaknya ada yang namanya Jabir? Masya Allah, itu seorang sahabat mulia itu ya. Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil'aqil asabi'i was-sahfah. Lebih dalam lagi nih Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita menjilati jari dan piring. Ayo. Berani lagi makan prasmanan, beres, piringnya dijilatin? Berani nggak Pak? Nah, pakai siasat Pak, pakai siasat. Misalnya di situ ada apa? Tempe ya, sate. Yang bisa buat ngelap gitu loh Pak. Kalau saya pernah cerita di sini, makan bubur kacang hijau, biasanya dikasih roti tawar kan? Roti tawarnya terakhir. Nah, bubur kacang hijau udah habis, roti tawarnya buat ngelap mangkoknya itu Pak, seret, baru dimakan. Loh bener, saya lagi nggak bercanda ini Pak, betulan. Nabi yang bilang, ya, ya kan kalau kita ngejelatin mangkok malu nggak? Nanti makan di situ ya di tukang bubur kacangnya, habis makan mangkoknya dijelatin. Tukang buburnya salah paham, diambil mangkoknya ditambahin lagi. Lapar ya Bang? Tambahin lagi. Padahal lagi nerapkan sunnah. Astagfirullah. Benar Pak, ada sunnahnya. Ini sunnah yang mulai apa? Mulai hilang dari tengah kaum muslimin ya. Bapak lihat kalau prasmanan, bukan nggak bersih doang, daging Pak dibuang-buang. Benar nggak? Ya. Kadang-kadang ngambil nasi sepiring itu cuman dicobain sendok 2 sendok kan, ditaruh. Astagfirullahaladzim. Makanya tidak salah Nabi pernah bilang, ya, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Kenapa? Yang nggak butuh makan orang kaya diundang. Yang butuh makan orang miskin nggak diundang. Kenapa Pak? Orang miskin mah nggak ngamplop. Nah, makanya nggak diundang. Betul nggak? Ini saya mewakili. Kalau orang kaya kan harapannya
Masa direktur amplopnya 50.000, malu lah, ya kan? La ilaha illallah. Itu benar Nabi bilang, kenapa makanan walimah itu disebut makanan terburuk? Makanan dibuang-buang. Mubazir nggak? Mubazir, astagfirullah ya. La ilaha illallah. Nanti kalau Bapak bikin acara, jangan pilih-pilih, ya. Diundang, ya. Apalagi yang memang butuh makan, prioritasin lah. Kan seneng kita kalau makanannya dihabiskan ya. Nah ini juga nih sudah mendarah daging di tengah masyarakat. Ada budaya kalau makan atau minum sengaja disisain, betul nggak? Nah, keliru. Yang sunnah, yang syar'i adalah makanannya dihabiskan, ya. Kenapa disuruh jilatin piring? Kenapa suruh dijilatin jarinya? Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kalian nggak tahu di sebelah makanan yang mana yang Allah turunkan keberkahan. Kadang-kadang kan makan sepiring tuh nasinya disisain ya. Ada 1, 2 ditinggalin kan? Mungkin nggak berkahnya ada di situ. Rugi. Makan 1 piring, yang berkahnya tidak dimakan. Akhirnya jadi malas. Habis makan pengennya ngegoler, main HP, iya kan? Subuh kesiangan karena makannya tidak diberkahi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.